ini belum ya? Udah, saya udah Kalau- bisa ini. Oh, sudah Bu ya. Udah, Sudah. oke. Oh Bu, ya, terima baik-baik. kasih. Oke. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya di forum ilmiah keempat gelombang kedua. Kami akan memanggil Bu Dr. Sulartinah, Magister Pendidikan, terkait dengan penyampaian makalah yang berjudul Belajar dari Rumah Digital Jadi Ramah. Ibu Sulartinah, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu diberikan waktu 45 menit untuk Ibu, 15 menit digunakan untuk presentasi Ibu, dan 30 menit digunakan untuk tanya jawab, masukan yang terkait dengan perbaikan daripada makalah Ibu. Dan kepada teman-teman partisipan, ini semuanya ada 51 yang sudah hadir. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh kami manfaatkan di ruang chat dan raise hand. Mudah-mudahan kita semua dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dan dapat meningkatkan dari prestasi-prestasi kita sebagai pengawas. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Kami persilahkan kepada Bu Sulartinah untuk menyampaikan makalahnya yang berjudul Belajar dari Rumah Digital Jadi Ramah. Dipersilakan. Monggo Ibu. Siap Bapak, terima kasih Pak Nardi. Ya, PowerPoint-nya Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunardi selaku moderator serta seluruh panitia dan seluruh peserta yang bisa hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberanikan diri pada forum yang sangat luar biasa ini, sehingga pada hari ini saya akan memaparkan hasil karya saya selama ini tentang belajar dari rumah digital jadi ramah. Saya perkenalkan, nama saya Sulartina, pengawas SD wilayah Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Adapun yang melatar belakangi judul tersebut adalah yang pertama tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait dengan upaya pencegahan dan perkembangan penyebaran COVID-19 pada satuan pendidikan. Dan yang kedua, Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 16 tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penularan infeksi COVID-19. Yang ketiga, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 27 tahun 2020 tentang belajar di rumah. Kemudian yang keempat, dengan adanya instruksi ataupun anjuran edaran yang dilontarkan dari pemerintah DKI Jakarta, ini adalah merupakan sebuah tantangan untuk kita semuanya. Dengan demikian, belajar dari rumah tentunya akan membawa dampak bagi kita semuanya. Dan yang keempat, ini yang menjadi suatu tantangan, masih banyaknya guru yang belum mengenal secara dekat tentang penggunaan digital sebagai pembelajaran jarak jauh. Dari latar belakang tersebut, maka dapat kami rumuskan sebuah permasalahan, yaitu seberapa efektifkah pembelajaran yang diperoleh pembelajaran di rumah dengan digital tersebut, khususnya bagi sekolah dasar wilayah binaan 2 Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari rumusan-rumusan tersebut, rumusan masalah, saya berharap apa yang saya lakukan ini akan memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya sebelum mencapai kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut adalah memacu kreativitas pendidik, peserta didik,
dan orang tua peserta didik dalam rangka memperoleh kebermanfaatan pembelajaran di rumah di masa COVID-19. Kemudian tujuan yang kedua, menganalisis dampak pembelajaran di rumah pada masa COVID-19. Adapun tujuan tersebut diharapkan akan memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Pertama, kebermanfaatan itu bagi pendidik. Pendidik akan menjadi lebih kreatif di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah dengan selama pada masa pandemi COVID-19 tersebut. Kemudian yang kedua, pendidik dapat memanfaatkan aplikasi digital dalam penugasan peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian pendidik akan lebih leluasa di dalam memberikan pengetahuannya kepada peserta didik untuk secara kontekstual. Kemudian yang keempat, pendidik akan dapat bereksperimen di dalam penggunaan digital untuk melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian kebermanfaatan yang berikutnya adalah kebermanfaatan bagi peserta didik. Kebermanfaatan bagi peserta didik. Di sini peserta didik tidak merasa jenuh dengan tugas-tugas yang dilakukan secara kognitif. Karena apa? Karena di dalam pembelajaran di rumah ini akan memberikan gairah kepada peserta didik, karena di dalam pembelajaran dari rumah ini banyak sekali praktek-praktek yang harus dilakukan oleh peserta didik. Sehingga peserta didik akan merasa menyenangkan dalam pembelajarannya dan akan tidak merasa jenuh. Kemudian peserta didik memahami pentingnya belajar di rumah. Manfaat yang ketiga adalah dapat menampung karya-karya siswa, dijadikan konten website di sekolah. Kemudian konten hasil kreativitas siswa akan dilihat masyarakat luas sebagai model. Sehingga sekolah menjadi role model dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Dari manfaat-manfaat ini, untuk dapat mencapai semua apa yang saya harapkan, maka saya berdampingan dengan teori-teori yang saya dapat, yaitu tentang sistem pembelajaran jarak jauh dan rekayasa dalam penggunaan digital. Sistem pembelajaran jarak jauh berbasis web adalah pertemuan yang dilakukan 3 pertemuan teknologi, yaitu distance learning, computer convert education, dan teknologi internet. Dua, pendidikan adalah perangkat strategis yang dibutuhkan masyarakat untuk secara kontinu bersaing dalam percaturan global dan untuk menciptakan standar kehidupan yang lebih baik. Adapun teori yang berikutnya adalah di sini peran utama dalam pembelajaran jarak jauh yang utama ada 3 unsur, yaitu siswa, guru, dan orang tua murid. Siswa selaku objek utama di dalam pembelajaran di rumah, kemudian guru selaku fasilitator atau penjembatan untuk dapat menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sedangkan orang tua, tentunya ini adalah orang tua juga sangat diharapkan dukungannya di dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Yang ketiga, keuntungan pembelajaran jarak jauh ini dilakukan karena memang pertama, menghemat biaya, memperbaiki sistem pembelajaran, lebih nyaman, kebebasan siswa untuk bereksplorasi, dan memberikan kemudahan kepada guru. Kemudian yang berikutnya, adapun rekayasa perangkat lunak ini ada 3 hal yang ini digunakan, yaitu pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti prosedur, karena di dalam web ini nanti guru-guru ataupun siswa itu ada panduan-panduan yang dilakukan di dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh tersebut. Kemudian
aplikasi ini lebih cepat untuk melakukan proses data maupun merespon balik. Kemudian dengan adanya aplikasi ini akan lebih stabil di dalam penggunaannya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan supaya terjadi tujuan tersebut tercapai, maka digunakanlah metode yang digunakan di dalam pemecahan masalah dan hasil dari masalah yang telah dirumuskan di depan. Pertama, dengan adanya kondisi yang mengharuskan adanya perubahan pembelajaran tersebut, maka dilakukanlah beberapa koordinasi dengan berbagai pihak. Kami sebelum melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini melakukan koordinasi terlebih dahulu. Pada saat itu mungkin semua sama bahwa pembelajaran jarak jauh ini diawali dari tanggal 16 Maret. Kemudian kami secara serempak di DKI Jakarta itu pada tanggal 16 Maret itu masih berpusat pada dinas secara keseluruhan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pada hari ketiga, yaitu pada tanggal 18 Maret, kami diberikan keleluasaan untuk dapat mampu bagaimana mengkoordinasi sekolahnya masing-masing dalam rangka pembelajaran jarak jauh tersebut. Kemudian koordinasi berikutnya dilakukan oleh pengawas kepada kepala sekolah dalam rangka program-program ke depan. Kemudian kepala sekolah menyampaikan kepada guru, guru menyampaikan kepada orang tua murid, dan orang tua murid Mengingatkan menyampaikannya waktu, kepada Ibu. siswa. Baik, Bapak. 5 menit Di lagi, dalam, Bu. Nggih. ya, Pak. Di dalam pelaksanaan ini, peran guru, peran kepala sekolah, maupun peran pengawas ini sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, kami setiap hari, para pengawas, para kepala sekolah, ini selalu memantau apa yang dilakukan guru di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Ini tugas peran kepala sekolah, ini peran pengawas sekolah yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan yang harus dilakukan. Kami selalu memantau dan kami, para pengawas, selalu ikut dalam kelompok-kelompok guru dalam kelas tersebut, sehingga kami pun juga bisa memantau apa yang dilakukan oleh para guru di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kami setiap hari menerima laporan dari para kepala sekolah yang kepala sekolah berasal dari guru. Kemudian, hasil dari kegiatan pembelajaran jarak jauh ini menurut saya sangat signifikan karena di dalam pembelajaran, selain yang selama ini kita hanya menerima nilai-nilai kuantitatif saja atau hanya berupa angka-angka, namun dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, saya mendapatkan laporan-laporan yang sangat luar biasa. Dengan demikian, berarti apa yang dilakukan oleh para guru ini memberikan dampak yang efektif sekali kepada para siswa dan terjadi peningkatan hasil baik pada guru maupun pada siswa yang tadinya guru tersebut tidak mengenal apa itu digital, taunya hanya WA, namun dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini mereka mengenal berbagai macam digital yang di dalamnya memuat berbagai macam model yang harus bisa disampaikan kepada para siswanya. Kemudian setelah itu kami pun melakukan survei, yaitu saya melakukan survei setelah beberapa bulan melakukan, ya ini pada bulan Mei, kami melakukan survei dan survei itu diperoleh hasil seperti ini. Siswa lebih antusias dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah, siswa lebih kreatif dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, siswa lebih leluasa dalam mengerjakan tugas, komunikasi kerjasama antara siswa dan orang tua itu akan lebih dekat, menjadi lebih dekat, guru lebih kreatif dalam menciptakan strategi pembelajaran, terjadinya kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, melek teknologi yang tadinya tidak ramah, akhirnya dengan adanya guru itu harus mampu menguasai teknologi, maka dia mau tidak mau harus selalu belajar tentunya melalui bimbingan kami. Kemudian inovasi yang dilakukan itu setelah beberapa bulan kemudian, yang guru itu 97% waktu awal itu hanya WA saja, namun sekarang terbalik. Sekarang sudah ada guru yang menggunakan Google Form, Google Class,
Classroom, Zoom meeting, kemudian menggunakan berbagai macam kuisis, kemudian banyak sekali yang digunakan sangat bervariasi. Hal itu menunjukkan bahwa sekarang digital menjadi ramah bagi para guru. Nah, kesimpulan dari Mohon disimpulkan, kegiatan. Ibu. Iya. Ya, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan dengan melalui media, kemudian memiliki bermanfaatan bagi terutama peserta didik berdasarkan hasil survei dan secara terus-menerus bahwa pembelajaran jarak jauh sangat efektif dan memberikan kebermanfaatan pada pembelajaran. Hasil pembelajaran bervariasi berdasarkan persepsi dari masing-masing peserta didik, terutama lebih mampu mengeksplor pengetahuan dengan lebih baik sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Itu yang saya ambil. Nah, ini adalah foto hasil kegiatan PJJ-nya. Saya setiap hari mendapat laporan kegiatan seperti ini, sehingga kalau dibukukan ini sudah menjadi tebal sekali, karena sudah beberapa bulan. Ini adalah foto kegiatannya lagi. Kemudian ini video, setiap hari murid mengirimkan video kepada kami, sehingga video-video ini saya jadikan satu sebagai bahan dalam renungannya. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian ini adalah bagian dari laporan-laporan yang saya buat. Kemudian ini bentuk laporan home learning-nya, semua lengkap. Kemudian saya juga bentuk RPP-nya, setiap hari kami mendapat laporan dari para guru, RPP yang digunakan pada saat itu, dan juga kami membuat laporan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan setiap hari pada pukul 2 yang berasal dari para kepala sekolah. Tentunya saya rekap, dan sebagai contoh saja seperti ini yang saya lakukan untuk membuat laporan kepada dinas. Nah, seperti ini kami tiap hari melakukan laporannya dari sejumlah 13 sekolah binaan yang ada. Ini adalah jumlah siswanya, seluruhnya 5.000, kemudian jumlah gurunya 245 yang secara efektif melakukan laporan 227. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Sunardi, dan mohon maaf, saya mohon masukannya dari Bapak Ibu semuanya, supaya makalah yang saya buat ini nantinya akan menjadi perbaikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sulartinah, Magister Pendidikan, yang telah menyampaikan presentasi dari makalah beliau yang berjudul Belajar dari Rumah Digital Jadi Ramah. Ada dua hal yang saya ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan beliau pada hari ini. Yang pertama terkait dengan guru. Guru memberikan manfaat bagi pendidik luar biasa ya Bu ya. Terus yang kedua juga siswa diberikan rasa-rasa yang bergairah, rasa yang semangat. Tentunya dari makalah Ibu ini banyak, mungkin dari teman-teman kita ada 100 partisipan ini Bu, sudah 101. Kami tunggu yang ada yang ingin ditanyakan melalui raise hand atau chat Bapak dan Ibu, atau mungkin bisa dibantu Bu Rini kalau ada yang chat. Ya. Kalau raise hand ada Bu Darmawati dari Lampung, ada Pak Fikron, ada. Kalau yang di chat ada dari Bu Lisa, Pak. Saya panggil dulu dari Bu Nani ya, dari Bu Nani itu raise hand kebetulan, Bu Nani. Bu Darmawati Pak. Bu Darmawati. Silakan Bu Darmawati, raise hand juga ya, Bu Darmawati. Ya, ini Pak Nathan sudah hadir. Assalamualaikum, terima kasih moderator. Kenalkan dulu Ibu. Ya, saya Darmawati, pengawas SMA Lampung. Ibu, presentasinya bagus sekali. Yang saya amati tadi, saya itu bertanya-tanya sebagai pengawas pembina yang Ibu lakukan terhadap pembinaan guru-guru atau kepala sekolahnya, di situ apa spesifiknya gitu ya, yang Ibu bantu bahwa digital ini ramah gitu. Ya. Atau adakah Ibu
pernah mencoba ikut bergabung dalam kegiatan siswa, kegiatan guru belajar mengajar di secara online itu. Pernahkah Ibu bergabung di kelas itu gitu? Mungkin supaya kita lebih jelas dan tidak hanya menerima laporan-laporan dari kepala sekolah saja. Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih, Bu. Baik. Iya, terima kasih Bu Darwati. Langsung saja Bu Dr. Marta untuk ditanggapi. Baik. Ya. Bu Tina aja Pak, biar mudah Pak manggilnya Pak Nardi. Bu Tina ya, Bu Tina. Iya, oke, betul. Baik, Ibu Dermawati, pengawas SMA Lampung. Kegiatan yang saya lakukan, mengapa digital ini menjadi ramah bagi para guru? Memang benar Bu, kami memiliki program. Kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya ada hal-hal yang baru, terutama saya banyak sekali belajar dengan Pak Irwan, melalui tutorial-tutorial yang selalu diberikan oleh Pak Irwan, sehingga saya cobakan diri sendiri dulu, kemudian saya mengajak para guru untuk mencoba apa yang saya praktekkan tersebut. Sehingga guru-guru itu menjadi lebih senang dengan adanya berbagai variasi, meskipun sebenarnya saya tidak begitu mahir sekali, namun apa yang menjadi tantangan saya itu selalu saya sampaikan kepada para guru, terutama bagaimana nih belajar menggunakan quizzes, bagaimana nih belajar dengan menggunakan permainan-permainan yang lain, seperti bagaimana membuat soal-soal, kemudian bagaimana menggunakan sisau yang selama ini sudah diajarkan lewat yang kemarin kegiatan dalam pelatihan digital. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk saya di dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada para guru, Bu Dermawati. Kemudian yang kedua, ini selaku tugas saya karena memang diwajibkan semua pengawas wajib untuk ikut di dalam kelas itu, di dalam pembelajaran meskipun tidak lama. Karena saya moving, misalnya saya programkan untuk minggu ini adalah di sekolah A. Kemudian minggu besok di sekolah B, minggu berikutnya di sekolah C. Jadi saya tahu benar bagaimana guru-guru tersebut dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian mungkin Bu Der. Ya, terima kasih Bu. Sudah cukup Bu Darwati dari Lampung? Iya. Sudah cukup ya Bu ya? Iya. Supaya adil, tolong Bapak Ibu di-mute-kan dulu. Tolong di-mute-kan dulu. Ibu Nira, nanti saya mute-kan dulu nanti. Ini Bu Nira. Tolong di-mute-kan dulu. Ya, silakan. Siapa dulu? Nardi, suaranya belum keluar. Ini unmute sendiri, Pak Nardi. Sendiri, Bu. Ya. Ya, saya lanjutkan supaya adil, Bapak dan Ibu. Tadi ada Pak Fikron juga raise hand. Ada juga Ibu Lisa chat dan juga Bu Juni chat juga ini Bu Juni. Kami mohon ada Pak Eko. supaya adil, kami alihkan ke Bu Lisa dulu. Fikron nanti ya, Pak Fikron ya, sebentar ya Pak ya. Kami alihkan ke Bu Lisa dulu. Silakan Bu Lisa. Bu Lisa, halo. Bacakan saja barangkali Pak. Ya dibacakan aja chatnya Pak. Atau chatnya saya bacakan ya. Bu Lisa, dari Sidoarjo ingin bertanya, metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan menggunakan aplikasi apa? Apakah metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan proses pembelajaran dua arah? Mohon penjelasan dan apakah triknya sehingga pembelajaran jarak jauh dapat menghemat biaya? Monggo silakan Bu Jana. Bu Tina, monggo Bu Tina. Ya, terima kasih Bu Lisa dari Sidoarjo. Metode pembelajaran jarak jauh menggunakan apa? Kemudian apakah dua arah gitu ya? Kemudian sehingga digital tersebut
mampu dan digunakan. Untuk metode pembelajaran jarak jauh, ini kami sangat bervariasi, Bu. Seperti yang sudah saya tayangkan tadi, ada kegiatan misalnya melalui Google Classroom. Itu yang memang yang paling banyak itu dengan menggunakan Google Classroom. Berarti dengan adanya Google Classroom, kemudian ada yang melakukan dengan kegiatan berarti itu bisa dengan dua arah. Ada juga menggunakan sekali waktu itu menggunakan Zoom meeting seperti ini. Kemudian juga kegiatan ada yang hanya satu arah seperti menggunakan kegiatan kuisis dalam permainan. Dan yang paling banyak memang kegiatan-kegiatan itu dilakukan menggunakan itu Google Form dan Google Classroom, Ibu. Itu khusus untuk kelas-kelas tinggi. Nah, untuk kelas bawah itu memang sangat kesulitan. Kami pernah melakukan dan yang paling banyak di kelas bawah itu kuisis yang digunakan karena itu lebih menarik. Jadi yang menggunakan Google Classroom itu kebanyakan kelas 4, 5, dan 6, jadi kelas tinggi. Itu hampir semua menggunakan kegiatan tersebut. Demikian, Ibu. Oke, Bu Lisa, gimana kira-kira Bu Lisa? Hadir apa tidak ini Bu Lisa? Hadir. Oh, ya, terima kasih Bu? Pak Sunardi. Yang itu triknya supaya pembelajaran jarak jauh itu bisa menghemat biaya. Kan kita tahu kalau Zoom meeting kan butuh mahal gitu, Zoom meeting, kuisis. Untuk triknya supaya hemat biaya dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk hemat biaya, kenapa saya katakan juga dalam Zoom meeting pembelajaran jarak jauh itu hemat biaya? Yang pertama, kami pemerintah DKI itu memberikan link yang bisa diakses oleh semua guru, oleh semua murid, oleh semua orang tua murid, yaitu Google Suite Education. Nah, di situ semua guru, semua kepala sekolah, dan semua pengawas diberikan keleluasaan untuk menggunakan GSE tersebut di dalam setiap kegiatan, Ibu. Oh, begitu. Terima kasih, Bu, masukannya. Akunnya itu semua guru dan semua kepala sekolah, semua pengawas sudah punya, Bu. Jadi ketika menggunakan itu sehingga tidak keluar biaya. Nah, free ya, Bu, ya? Belum semua. Berarti, terima kasih. Oh, terima kasih, Bu. Ya. Berarti perlu ditularkan untuk Pemda-Pemda yang lain ini, Bu. Iya. Ya, lanjut kepada Pak Fikron. Ini ada raise dari Pak Fikron. Monggo silakan Pak Fikron. Oke, terima kasih. Itu nanti masih ada lagi waktu juga kepada Bu Juni ya. Sebenarnya banyak chat-chat yang masuk ini, Bu. Ya. Makalah Ibu. Silakan Pak Fikron. Singkat saja, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. GSE di DKI memang dari awal minggu kedua sudah dibagi-bagikan itu. Sehingga lobbynya sangat luar biasa. Terutama Orprof di sana, Ikatan Guru Indonesia, saya kira. Ya, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Karena teman-teman banyak melatih di sana. Saya waktu itu bulan Februari, Bu, di sana, Bu. Yang pertama yang saya perlu sampaikan ke Bunda bahwa terkait dengan digital menjadi ramah, buat tetangga Ibu ya di Tangerang Selatan malah nggak ramah karena terkait dengan tadi GSE tidak jalan ternyata. Orang tua mengalami kesulitan pulsa, paket dan sebagainya. Dan inilah yang perlu saya tanyakan bahwa Ibu kan harus melakukan sebuah yang namanya monitoring ya Bu ya. Ya, betul Pak. Terus terkait dengan monitoring tadi yang dilihatkan adalah gambar. Adakah mungkin instrumen yang diberikan kepada orang tua, guru maupun anak itu bentuknya apa gitu? Karena yang saya lihat tadi adalah bentuknya adalah laporan yang pertama, yang kedua adalah foto kegiatan anak yang mungkin tidak mencapai forum ya Bu ya, mungkin hanya sekitar 20% atau 15%. Nah, terkait dengan instrumen kepada orang tua, barangkali seperti apa model yang Ibu lakukan buat contoh kami menggunakan monitoring pada aplikasi ini. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih
Pak Nardi Silakan, boleh langsung Bu. ya? Silakan, Ya, Bu. Langsung baik aja, Bu. untuk Silakan. kegiatan ini kebetulan saya setiap hari itu mengirimkan waktu awal-awalnya ya Pak, setiap hari pada bulan Maret, April itu setiap hari saya selalu mengirimkan Google Form Pak. Karena apa? Kenapa saya harus setiap hari mengirimkan Google Form kepada guru? Karena untuk selalu saya evaluasi, apa sih kendalanya, kemudian bagaimana solusinya, nah itu selalu saya analisis terus Pak. Setiap hari. Nah, ketika sudah bulan ketiga, karena tidak ada kendala yang sangat signifikan seperti pada awal-awal, maka Google Form itu saya lakukan seminggu sekali, berkurang. Kemudian 2 minggu sekali. Dan semua itu saya punya rangkumannya di dalam dan punya analisanya semuanya. Google Form yang saya kirimkan tersebut dan saya analisa yang akhirnya pada bulan yang sudah agak aman itu pada bulan Mei kemarin sudah agak nyaman sehingga sebulan sekali kemarin terakhir saya melakukan itu pada tanggal 18 Mei untuk melakukan Google Form-nya Pak. Oke, terima Jadi kasih selalu Bu menggunakan Tina. Google Form. Iya. Ya. Halo gitu, Pak Fikron. Ya, Sudah cukup Pak Fikron ya? Cukup deh. Ya. Mohon maaf kepada Bu Juni. Kebetulan ini bisa bertanya. jarang muncul ini Bu Juni. Bu Juni kan sudah sering muncul ini. Ini ada Bu Rosalina ini. Saya ganti dulu Bu Juni, mohon maaf ya. Ini kebetulan Bu Rosalina ini baru muncul ini. Selama ini belum pernah muncul ini. Saya beri kesempatan dulu kepada Bu Rosalina. Monggo Bu Rosalina untuk memberikan pertanyaannya kepada Bu Tina. Silakan Bu. Mohon maaf ya Bu Juni ya. Assalamualaikum. Terdengar suara kami Bapak Ibu? Putus-putus ya Bu. Kenalkan dulu Bu, kenalkan dulu Bu. Ya, jelas suara kami Bapak Ibu? Ya, jelas. Jelas. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, kami Rosalina, pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Oh, tetangga ini, tetangga berarti. Dari Palembang. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak moderator, kita sudah sering gabung di dalam forum ilmiah ini sampai di putaran keempat kita gabung terus. Mungkin karena kita tidak pernah resign, jadi tidak terbaca, kita gabung terus. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber. Di sini ada yang ingin kami tanyakan. Kami sangat tertarik sekali dengan makalah yang telah Ibu paparkan tadi, bahwa di dalam pembelajaran yang efektif itu, di masa COVID ini banyak sekali aplikasi yang kita pakai. Contohnya tadi Google Form, Google Suite, Sesaw. Nah, di sini Bapak, Ibu, kami dari pengawas madrasah ini, sudah banyak ilmu yang kita ambil daripada kegiatan aksi ini. Nah, ingin ditransferkan kepada binaan kita mengalami kendala. Ya, mengendali kendala karena pertama, karena binaan kita di daerah, itu sinyal, Ibu. Nah, kemudian banyak... Langsung ke pertanyaan aja, Bu. Langsung ke pertanyaan, kami mohon waktu. Mungkin rekan-rekan bisa membantu bagaimana kira-kira proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik, dengan efektif, ya, dengan menggunakan jarak jauh, tanpa kita tidak bisa menggunakan aplikasi, karena kendala sinyal. Mungkin Bapak Ibu dalam forum ini bisa memberikan solusi bagi kami di pengawas madrasah. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tina ditanggapi, Bu Tina. Baik, juga terima masukan, kasih Bu. Juga tanggapan. Silakan. Iya, terima kasih Bu Rosalina dari Kemenak Ogam Komiling. Palembang ya, berarti ya Bu ya? Iya. Begini Bu, kami meskipun DKI juga ada beberapa kendala, terutama misalnya kepada anak yang atau orang tua yang memang terkendala dengan kehabisan kuota. Begitu malam itu kehabisan kuota, orang tua itu langsung lapor kepada guru. Itu kami di sekolah pun menyiapkan modul, Bu, yang sudah kami tanggali. Jadi para guru itu menyiapkan modul yang tiap hari itu secara bergiliran
mengambil modul tersebut ke sekolah-sekolah. Jadi misalnya, oh anak saya karena kuota habis atau internet sedang ini, atau seperti kemarin yang HP-nya sedang rusak. Nah, itu mereka mengambil modul ke sekolah, Bu. Jadi yang memberikan modul itu sudah disiapkan oleh guru dan dijaga oleh petugas piket yang ada di sekolah, Ibu. Demikian. Jadi modul kami menyewakan, modul itu kami tanggali, oh ini untuk pertemuan yang pertama, ini pertemuan kedua. Sampai dia misalnya ketika HP-nya itu tadi sudah bagus, sudah bisa digunakan, nah berarti dia sudah nggak ngambil modul lagi. Gitu. Begitu Bu, kami melakukannya. Terima kasih Bu. Ya sudah Bu Rosalina ya. Iya, terima kasih juga kepada Ibu Tina yang telah memberikan paparan dari makalahnya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, masih banyak sekali nih yang chat, juga yang raise hand banyak juga. Karena kita mengingat waktu, kami tidak bisa menyapa satu persatu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan makalah Bu Tina. Alhamdulillah banyak sekali Bu Tina yang memberikan masukan, bahkan yang banyak yang mau chat ini Bu Tina, berarti makalah Ibu hebat, seperti itu. Mungkin itu saja, jadi mohon maaf apabila saya memandu daripada Ibu Tina dalam memberikan paparannya, mungkin dari bahasa kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada seluruh peserta forum ilmiah, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk berikutnya kita panggilkan kepada Bu Rini